resmi tepat diumumkan siang ini juga. 23 pemain timnas Indonesia sudah siap gabung skuad Garuda. Kira-kira siapakah pemain yang belum bergabung? Begini info selengkapnya. Wah. Manajer timnas Indonesia bongkar kondisi Mads Hilgers. Apakah ada kemungkinan Elkan Bagot akhirnya dipanggil? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 23 pemain Timnas Indonesia sudah siap gabung skuad Garuda. Sebanyak 23 pemain Timnas Indonesia telah resmi bergabung dalam pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC yang digelar di Bali. TC ini menjadi langkah awal persiapan menghadapi dua laga penting dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tim Merah Putih akan menghadapi tantangan berat dari Cina dan Jepang. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air yang berharap penuh pada performa terbaik skuad Garuda di laga internasional yang sangat menentukan ini. Menurut keterangan dari Sumarji selaku manajer timnas dan anggota Exco PSSI, kehadiran 23 pemain ini sudah mencakup seluruh nama yang tampil di Liga 1. Artinya para pemain lokal telah sepenuhnya siap untuk menjalani latihan perdana bersama pelatih anyar Patrick Kluivert di Pulau Dewata. Sumarji menyebut bahwa latihan perdana ini dijadwalkan dimulai hari ini dan menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju pertandingan melawan Cina yang akan digelar pada tanggal 5 Juni mendatang. Menariknya, tak hanya pemain dari Liga 1, para pemain yang berkarier di Eropa juga sudah mulai berdatangan. Tom Haye, Joey Pelupes, dan Dan James menjadi 3 nama terbaru dari Eropa yang sudah mendarat di Bali. Ketiganya menyusul sejumlah pemain lain seperti Nathan, Chu Aon, dan Jordi Amat yang sudah lebih dulu tiba. Bahkan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ole Romani hingga Shaina Patinama pun telah lebih dulu bergabung, menandakan keseriusan dalam menyatukan kekuatan skuad sejak awal TC. Meski begitu masih ada 9 pemain yang belum tiba dari total 32 pemain yang dipanggil. Beberapa di antaranya seperti Jay Itzes dan Kevin Dix diketahui baru menyelesaikan musim kompetisi bersama klubnya masing-masing. Namun hal ini diperkirakan tidak akan menjadi kendala besar karena waktu pemusatan latihan masih cukup untuk menyatukan visi dan strategi tim jelang pertandingan besar. Rangkaian pemusatan latihan ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Mei sebelum seluruh pemain dan tim pelatih bertolak ke Jakarta untuk melanjutkan fase akhir persiapan jelang pertandingan melawan Cina. Pertandingan ini menjadi salah satu momen krusial yang bisa menentukan langkah Indonesia dalam babak kualifikasi. Dukungan penuh dan persiapan matang tentu menjadi faktor penting yang akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Dengan skuad yang perlahan mulai lengkap dan atmosfer latihan yang mulai memanas, publik pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap banyak. Apalagi kehadiran pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert membawa harapan besar akan perubahan gaya main dan hasil yang lebih positif di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dari sisi pemain maupun taktik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda. Manajer timnas Indonesia bongkar kondisi Mads Hilgers. Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu pilar lini belakang timnas Indonesia, Mads Hilgers. Bek tengah berusia 24 tahun itu mengalami cedera jelang pertandingan penting FC Twente menghadapi AZ Alkmaar di laga playoff Eredivisie Minggu malam, 25 Mei 2025. Laga ini sendiri sangat krusial karena menentukan siapa yang akan lolos ke UEFA Conference League musim depan. Hilgers dikabarkan mengalami cedera saat timnya kalah 0-2 dari Ajax Amsterdam pada tanggal 18 Mei lalu. Akibatnya ia harus absen di semifinal saat FC Twente menang atas NEC Nijmegen.
Cedera tersebut tidak hanya membuatnya absen di level klub, tapi juga menimbulkan kekhawatiran besar terhadap partisipasinya bersama timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebenarnya telah merencanakan sesi training camp di Bali mulai Senin, sehari setelah laga terakhir Hilgers bersama Twente. Namun kondisi cedera membuat kehadiran Hilgers kini diragukan. Sang manajer timnas Sumarji saat diwawancarai oleh Kompas TV menyatakan bahwa sejauh ini Hilgers masih sesuai jadwal, tiket pun sudah disiapkan. Tapi tetap saja belum ada kepastian apakah Hilgers akan benar-benar fit atau justru kembali absen seperti sebelumnya. Perlu diingat, Hilgers juga sempat mengalami cedera saat timnas Indonesia takluk 1-5 dari Australia Maret lalu. Saat itu ia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh. Ironisnya, Walsh juga hanya bertahan 5 menit sebelum mengalami cedera dan digantikan oleh Rizky Ridho. Di laga berikutnya melawan Bahrain, Ridho tampil solid dan membantu Garuda meraih kemenangan 1-0 tanpa kebobolan. Dengan situasi seperti ini, muncul pertanyaan besar siapa yang akan mengisi posisi bek tengah timnas Indonesia jika Hilgers kembali absen. Salah satu opsi paling masuk akal adalah mendatangkan kembali Elkan Bagot. Menariknya, Elkan diketahui masih berada di Indonesia. Secara kondisi dan logistik, memanggil Elkan bukan hal yang mustahil. Bek berpostur tinggi yang bermain di Inggris ini memang sempat absen dalam beberapa agenda timnas, namun kehadirannya bisa menjadi solusi darurat yang efektif. Apalagi Elkan punya pengalaman internasional yang mumpuni dan telah membuktikan kualitasnya bersama skuad Garuda di berbagai kesempatan sebelumnya. Jika Hilgers benar-benar tidak bisa tampil, peluang Elkan untuk bergabung kembali ke timnas sangat terbuka lebar. Kini keputusan ada di tangan Kluivert dan tim pelatih. Apakah mereka akan menunggu Hilgers pulih tepat waktu? Atau justru akan mengambil langkah cepat dengan memanggil Bagot sebagai pengganti? Tentu saja pertimbangan medis dan kebugaran akan jadi faktor utama sebelum keputusan diambil. Yang jelas, lini belakang Indonesia harus siap tempur menghadapi dua lawan berat yaitu Cina dan Jepang. Kedua negara ini bukan lawan sembarangan. Kesiapan fisik, mental, dan taktik seluruh pemain akan sangat menentukan hasil akhir dalam laga kualifikasi mendatang. Sampai berita ini ditulis, belum ada update terbaru mengenai kondisi terakhir Hilgers. Semua pihak, baik PSSI maupun publik pencinta sepak bola tanah air, tentu berharap agar sang bek bisa pulih tepat waktu. Namun, jika tidak, opsi Bagot bisa menjadi penyelamat. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian Mas Hilgers akan sempat pulih dan memperkuat timnas Indonesia? Atau kalian lebih percaya pada kemampuan Elkan Bagot dan Rizky Ridho untuk menjaga lini belakang Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Elkan Bagot belum waktunya kembali ke timnas Indonesia. Di tengah gelombang optimisme publik atas kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, sebuah kabar mengejutkan justru mencuat ke permukaan. Harapan para pencinta sepak bola tanah air untuk melihat sang bek jangkung itu kembali memperkuat skuad Garuda harus ditahan lebih lama. Pasalnya, Elkan dikabarkan sendiri yang memilih untuk belum kembali ke tim nasional. Fakta ini disampaikan oleh Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin dalam sebuah perbincangan yang disiarkan oleh Nusantara TV. Coach Justin membeberkan bahwa alasan Elkan tidak kembali bukan karena tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, melainkan karena keputusan pribadi sang pemain. Menurut Justin, proses pemanggilan pemain naturalisasi sebenarnya tetap dilakukan oleh PSSI dan diserahkan kepada tim pelatih untuk menentukan siapa yang dibutuhkan. Nama Elkan Bagot termasuk di antara nama-nama yang disodorkan. Bahkan Elkan disebut sudah dihubungi langsung oleh tim pelatih. Namun yang mengejutkan, Elkan Bagot diklaim secara langsung menyampaikan bahwa ia merasa belum saatnya kembali mengenakan jersey merah putih. Ia disebut ingin fokus terlebih dahulu pada kariernya di level klub. Pernyataan ini cukup mengundang tanda tanya besar, terlebih Elkan sebelumnya merupakan salah satu pemain naturalisasi yang paling digadang-gadang sebagai masa depan lini pertahanan Indonesia. Coach Justin menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu pasti apa alasan utama di balik keputusan Elkan.
Ia menduga bisa jadi Elkan masih menyimpan rasa kecewa atau bahkan sakit hati terhadap situasi sebelumnya atau memang benar-benar ingin menuntaskan fokusnya bersama klub. Diketahui pada Maret lalu saat Timnas Indonesia menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan juga menolak panggilan dengan alasan ingin fokus bersama Blackpool, klubnya di Ligue 1 Inggris. Sayangnya, ketika musim bersama Blackpool telah berakhir dan Elkan sudah berada di Indonesia, tepatnya di Bali yang juga menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Ia justru tidak masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga penting di bulan Juni ini. Hal ini membuat publik bertanya-tanya apakah keputusan Elkan untuk tidak menjawab panggilan Timnas sebelumnya berbalas dengan absennya namanya di pemanggilan kali ini. Situasi ini menjadi semakin menarik karena sejumlah pemain lain yang justru minim menit bermain di klub seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon tetap dipanggil oleh pelatih. Keputusan ini tentu menimbulkan spekulasi dan perdebatan di kalangan supporter. Banyak yang menyayangkan jika keputusan Elkan dianggap sebagai bentuk kurangnya komitmen. Namun di sisi lain ada pula yang memahami bahwa setiap pemain punya hak untuk menentukan prioritas kariernya. Tak dapat dimungkiri, ketidakhadiran Elkan Bagot tetap meninggalkan lubang di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih sangat muda dan pengalamannya di Eropa, Elkan memiliki kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kekuatan lini belakang Indonesia masih menjadi salah satu titik yang terus dievaluasi dari waktu ke waktu. Kini pertanyaan besar muncul di benak para pendukung Garuda, apakah Elkan Bagot masih memiliki niat dan tekad untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di masa depan? Ataukah ini adalah awal dari jarak yang makin melebar antara dirinya dan skuad Merah Putih? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan Elkan yang memilih fokus di klub? Ataukah menurut kalian seorang pemain naturalisasi harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membela Timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Cina merasa tertekan jelang lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Cina Branko Ivankovic akhirnya angkat bicara soal tekanan besar yang sedang menghantui timnya jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang, menjadi sangat menentukan bagi nasib tim berjuluk The Dragon S Team tersebut. Dengan hanya 2 laga tersisa dan posisi klasemen yang mengkhawatirkan, laga kontra Indonesia bisa menjadi penentu apakah Cina masih punya harapan atau harus merelakan mimpi tampil di Piala Dunia. Kondisi Timnas Cina saat ini memang jauh dari kata aman. Mereka terpuruk di dasar klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 8 pertandingan. Jumlah ini sama dengan Bahrain yang ada di posisi 5, sedangkan Indonesia sedikit lebih unggul dengan 9 poin di peringkat 4. Artinya, kekalahan dari Indonesia tak hanya akan memperpanjang derita Cina, tetapi juga langsung mengubur harapan mereka untuk melanjutkan perjuangan di babak kualifikasi keempat. Sebaliknya, kemenangan bisa menjadi titik balik yang sangat krusial menjelang laga terakhir melawan Bahrain. Dalam situasi seperti ini, tekanan tidak bisa dihindari. Ivankovic mengakui bahwa tekanan menjelang duel lawan Timnas Indonesia sangat besar. Namun pelatih berpengalaman itu menilai tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola, terlebih bagi mereka yang mengenakan seragam tim nasional. Menurutnya justru di bawah tekananlah karakter sejati seorang pemain profesional bisa terlihat. Ia berharap para pemainnya mampu mengubah tekanan tersebut menjadi motivasi untuk menunjukkan penampilan terbaik. Pemain profesional hidup di bawah tekanan, ungkap Ivankovic dalam sebuah wawancara dengan media Cina. Ia menekankan bahwa tekanan tidak hanya hadir di laga besar, tetapi dalam setiap pertandingan. Justru itulah mengapa pemain tim nasional harus punya mental tangguh dan kesiapan menghadapi situasi sulit. Ia ingin anak asuhnya tidak menjadikan tekanan sebagai beban, tetapi sebagai pemicu semangat untuk meraih hasil maksimal di kandang lawan. Apalagi bermain di Indonesia bukan perkara mudah. SUGBK dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling panas di Asia Tenggara. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Merah Putih bisa menjadi momok bagi tim tamu.
Ivankovic dan timnya tentu sadar betul bahwa mereka tidak hanya menghadapi 11 pemain Indonesia di lapangan, tetapi juga tekanan mental dari sorak-sorai supporter yang tak henti mendukung tuan rumah sejak menit pertama hingga akhir. Sebagai langkah antisipasi, timnas Cina pun telah menjalani pemusatan latihan di Shanghai. Ivankovic menjelaskan alasan memilih kota tersebut karena fasilitas yang lengkap dan kemudahan akses penerbangan ke Jakarta. Ia ingin memaksimalkan persiapan fisik dan mental sebelum menghadapi dua laga terakhir, khususnya melawan Indonesia yang dianggap sebagai ujian terberat. Dengan usia yang sudah mencapai 71 tahun, pelatih asal Kroasia itu tentu membawa pengalaman panjang untuk menyiapkan tim menghadapi situasi genting seperti sekarang. Pertanyaannya sekarang, mampukah Cina bangkit di tengah tekanan dan atmosfer luar biasa di Jakarta? Ataukah justru timnas Indonesia akan memanfaatkan dukungan supporter untuk mengunci kemenangan dan menjauh dari kejaran Cina dan Bahrain? Suasana panas jelang laga ini semakin menarik untuk disimak dan tak diragukan lagi, pertarungan di lapangan nanti akan berjalan sengit dari awal hingga peluit akhir. Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tekanan dari Cina dan memperkuat posisi di klasemen? Atau justru Cina akan bangkit dan mencuri poin penting di SUGBK? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.